Tamu uang tak kenal saudara. Aku susah kamu tak peduli. Giliran kamu susah sibuk mencari bantuan dari sini. Saudara yang diharapkan bisa membantu, nyatanya malah menghina saat kami sengsara. Mbak Mary, andai Mbak tahu rasanya susah itu gak enak, masih mungkinkah kau berlaku sombong? Air mataku menetes membasahi tempat tidur Yazid. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Aku bersholawat untuk Yazid. Sholawat yang selalu membuat Yazid tenang jika sedang rewel. Neng, Yazid, sembuh ya. Lei, nanti mama buatin mang-emang kalau Yazid sembuh. Kuajak berdialog buah hatiku yang kini tergolek, tak berdaya. Kucium tangan mungilnya yang tadi infus. Ya Allah, sakit hati ini melihat putraku. Tolong Yazid ya Allah. Samar kulihat mata Yazid bergerak, seperti terbuka sedikit. Hatiku senang bukan main. Lei, kuat ya. Neng, mama percaya Yazid bisa. Terus ku beri sugesti pada Yazid. Sepertinya maghrib sudah masuk. Aku meminta pada mbak perawat untuk sholat dulu. Yazid, mama sholat dulu. Ya, Yazid gantian ditungguin bapak. Ya, Lei, dik, Yazid mau dibawa keluar. Dirujuk ke rumah sakit tak? Ucap Mas Rahman. Benar. Kulihat dari dinding kaca, beberapa perawat mengelilingi Yazid. Bu, siap-siap. Adik bayinya mau dirujuk. Sebentar lagi kita berangkat. Ucap seorang perawat wanita. Tangannya mendekap Mak. Entah apa isinya. Kamu sama Rahman ikut ambulan. Bapak dan yang lain ngikutin dari belakang. Pakai mobil masmu, ucap bapakku. Yazidku keluar dari ruangan ICU. Didorong cepat oleh beberapa perawat menuju keluar rumah sakit ini. Pastikan denyut jantungnya stabil. Kalau lemah, pasien gagal diberangkatkan. Kudengar percakapan serius di antara para perawat ini. Yazid mendekati ambulan. Nit! Suara alat kesehatan yang terhubung pada tubuh Yazid berbunyi. Semua perawat panik. Panggil dokter, teriak perawat yang lain. Aku berusaha mendekati Yazid, tapi dicegah. Yazidku, aku menangis, hati ini merasakan sesuatu yang tak bisa kuungkapkan. Tolong tenang. Bu, biar ditangani dokter dulu. Seorang perawat berkata demikian kepadaku. Yazidku dibawa ke IGD, entah diapakan dia. Semua perawat sibuk mengurusi Yazid. Aku lurus sambil berteriak, anakku, anakku. Aku takut terjadi sesuatu pada Yazid. Aku takut kehilangannya. Dia putraku satu-satunya. Maaf, Pak. Bu, adik Yazid sudah pulang. Yang sabar. Ya, kalimat itu muncul membuat duniaku gelap seketika. Erem, Erem, samarku dengar namaku dipanggil. Mataku terbuka, kepalaku pusing. Yazid, ucapku. Aku ingat Yazid. Aku dipeluk ibu. Ternyata aku berbaring di berangkar perawatan. Rum, yang sabar, ikhlaskan anakmu. Enduk, ibu mengusapku penuh kasih. Aku menangis meronta memanggil nama Yazid. Kenapa kamu ninggalin mama, Dek? Mama masih mau nyusuin kamu, nyuapin kamu, ngajak main kamu. Kalau kamu pergi, siapa yang minum air susu ini, Dek? Tangisku pecah di ruangan ini. Rasanya tak percaya, aku telah kehilangan buah hatiku. Kenapa harus Yazid? Ya Allah, kenapa harus Yazid? Ambulan meraung memecah kesunyian malam. Hatiku semakin lara mendengarnya. Jasad Yazidku digendongan simbah kakungnya. Aku menangis sepanjang jalan dalam dekapan suamiku. Hati ini menyesal kehilangan putraku. Mobil memasuki halaman rumah papan mungilku. Aku disambut oleh tetangga. Aku tak kuasa berdiri. Tubuhku diangkat oleh kakakku lalu diletakkan di kamarku. Kamar ini penuh kenangan Yazid. Guling ini, bantal ini, selimut ini, semua ada Yazid. Aku menangis menumpahkan semua yang ada di dada ini. Sabar, Mbak Erem, sabar. Ikhlaskan anakmu. Ikhlaskan. Mak Odah menasihatiku. Bu Aisyah muncul di pintu. Beliau langsung masuk memelukku. Aku menangis mengadu kehilangan Yazid. Rum, kematian itu pasti. Anakmu telah menepati janjinya kepada Allah. Dia kembali pada yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ikhlaskan. Rum, ikhlaskan. Jangan kau tangisi kepergiannya. Kasihan anakmu. Sekarang minumlah dulu, biar kamu tenang. Bu Aisyah memberiku air minum. Alhamdulillah aku lumayan tenang setelah minum air ini. Rasa lelah dan capek menyelimuti seluruh tubuh ini. Kaki dan tanganku dipijit oleh beberapa tetangga dekat. Aku nggak tahu ibuku kemana. Mata ini lelah menangis. Lama-lama aku lelah. Pagi ini aku terbangun tanpa tangisan Yazid. Aku kaget bukan main. Yazidku kemana? Yazid, kamu di mana? Neng, aku melompat dari tempat tidur keluar mencari Yazid. Betapa terkejutnya aku melihat meja yang ada tepat di hadapanku ini.
La haula wala quwata illa billah. Tubuhku luruh menatap meja itu. Itu jasad putraku. Dadaku sesak melihat pemandangan ini. Aku tak sanggup bicara. Aku terisak dipeluk ibuku dan istrinya kakakku Mbak Anissa. Sabar, Rum. Sabar. Aku dituntun ke kamar lagi. Isak tangisku menjadi, aku ingin melihat anakku. Ucapku terbata. Boleh? Janji jangan nangis. Jangan meneteskan air mata, kata Mas Rahman. Ya, aku janji. Aku kuat. Aku ingin mencium Yazid. Dia anakku. Ku tatap lekat Mas Rahman. Baik, harus kuat. Jangan nangis. Kalau nangis nggak boleh. Mas Rahman berdiri di depanku. Aku bangkit perlahan berjalan menuju meja di mana putraku berbaring. Hati ini hancur melihat sosok terselimuti kain jari. Kubuka perlahan penutup jasad putraku. Wajahnya teduh. Ada senyuman di wajahnya. Ia seperti sedang tidur lelap. Kuciumi wajah ini untuk terakhir kalinya. Wajah yang selama ini menghiasi hari-hariku. Wajah yang selalu tersenyum ceria kepadaku. Kulampiaskan semua kasih sayang ini kepadanya untuk terakhir kalinya. Aku berdiri menatap wajah yang kini tertidur pulas. Tubuhku lunglai. Beruntung Mas Rahman menangkap tubuh ini. Aku lemas tak berdaya. Mas Rahman membawaku ke kamar. Aku menangis lagi. Aku bersama suamiku di kamar. Lebay banget sih. Anak mati ditangisi segitunya. Kamu harusnya bersyukur anakmu mati. Coba kalau masih hidup, berapa duit yang dipakai buat berobat? Mikir dong. Jangan cuma nangis digedein. Cibir seseorang di ambang pintu. Suara yang sangat kukenal. Suara dari makhluk LKNT tahu-tahu diri. Apa hakmu komentar di sini? Kamu nggak merasain apa yang kurasa. Coba kamu jeti aku. Emosiku terpancing seketika. Aku ngomong apa adanya. Orang mati tuh. Cepetan dikubur. Bukannya ditangisin gak jelas begitu. Ditangisi sampai air mata darah. Enggak bakal hidup lagi. Tuh anak. Dasar madesu. Udah masa depan suram. Bego pula. Mbak Mary mencibikkan bibirnya. Bisa nggak sih nggak bikin ulah di sini? Pergi kamu. Mbak, usir Mas Rahman setengah menyentak. Enggak usah ngegas juga kali. Cibir Mbak Mary lalu ia pergi. Hampir seminggu sudah putraku pergi untuk selamanya. Hari ini para tetangga membantu masak untuk acara 7 hari almarhum putraku. Rum, jangan lamun. Rum, makan dulu nanti kamu sakit. Mak Odah mendekatiku. Setelah keluarga besarku dan keluarga Mas Rahman pulang, hanya Mak Odah dan tetangga yang menghiburku. Aku duduk di luar, dekat pohon jambu menyaksikan kesibukan para tetangga masak. Assalamualaikum. Sapa Bu Aisyah datang. Beliau datang membawa belanjaan banyak. Waalaikumsalam. Ya Allah Bu Aisyah. Apa yang ibu bawa ini? Banyak sekali. Gimana aku membalasnya? Suaraku serak tertahan. Bu Aisyah tersenyum teduh sekali. Enggak usah dipikirin. Ini semua saya sedekahkan untuk acara selamatan anakmu. Tolong diterima. Ya, Bu Aisyah tersenyum lagi. Aku hampir menangis melihat belanjaan banyak. Beras 2 karung. Ayam 5 ekor. Mir kuning, minyak 1 derigen 5 kiloan. Ya Allah Bu Aisyah, mulianya hatimu. Terima kasih banyak. Bantuan dari ibu saya terima. Bu, kupeluk wanita berjilbab lebar ini. Maaf, saya nggak bisa bantuin masak. Hari ini saya mau pergi ke acara saudara. Saya pamit. Ya, kamu yang sabar. Insya Allah semua ada hikmahnya. Ucap Bu Aisyah. Walah, Bu, makan jajan dulu ini. Ada bakwan. Tawar Mak Odah. Namun Bu Aisyah kekeh pulang. Akhirnya Mak Odah membungkuskan beberapa jajanan yang sudah matang untuk Bu Aisyah. Lalu beliau pulang. Ya Allah, Rum, rezeki untuk selamatan Yazid mengalir. Masya Allah, Teh Lili sampai terheran melihat belanjaan banyak. Hei, udah Rama aja di sini. Maaf, shift siang aku datangnya telat. Mbak Mary datang sok heboh. Dia datang menghampiriku. Rum, ini belanjaanku. Jangan lupa dicatat. Ada minyak, gula, mie. Catat semuanya. Awas aja kalau balikin gak sesuai. Mata Mbak Mary menyipit. Sebuah plastik berisi belanjaan diletakkan di dekat kakiku. Ya ampun, Mer, sama adik sendiri hitungan amat. Harusnya kamu tuh bantu adikmu lagi susah. Nasihat Mak Odah. Mbak Mary mendelik. Apa? Adik? Ih, sorry. Aku gak level punya adik kayak dia. Rakyat jelata. Kamsupai, yang saudaraan bukan aku. Tapi Mas Handoyo sama si Rahman pemalas itu. Cibir Mbak Mary bersedekap dada sombong. Astagfirullahalazim. Banyak di antara tetanggaku yang ada di sini juga ikut beristighfar. Asal kalian semua tahu ya. Saudara itu orang yang ada hubungan darah. Dan satu lagi, uang enggak kenal saudara.
Mbak Mary Sau Jumawa, aku berdiri malas. Ku benahi kain sarung yang kupakai. Bawa pulang aja. Mbak, belanjaanmu. Aku nggak butuh. Insya Allah untuk selamatan anakku. Semuanya cukup. Bahkan sisa. Ucapku melirik malas wajah glowing Mbak Mary. Biar saja sekalian ku tolak belanjaan ini. Aku malas berurusan dengan orang sombong. Hei, dasar Madesu nggak tahu diri. Dibantuin malah songong. Mbak Mary berkacak pinggang. Udah bagus aku kesini bawa belanjaan. Jangan sok nolak deh. Enggak, ingat kemarin ngemis di rumahku minjem biaya rumah sakit. Suara Mbak Mary naik beberapa oktav. Aku berhadapan langsung dengan Mbak Mary. Ya, kemarin kami memang mengemis ke rumahmu. Dan kau hina habis-habisan kami. Bukannya pinjaman yang kami dapat. Malah cacian dan perlakuan kasar darimu. Biar saja semua orang tahu. Jangan asal bicara kamu. Siapa yang bayar biaya rumah sakit kalau bukan uang suamiku? Mbak Mary kelihatan gusar. Apa? Uang suamimu? Jangan ngarang. Aku ke rumah sakit pakai motor Bu Aisyah. Dan uang arisan bulanan yang ku minta. Bahkan kau nggak menjenguk anakku di rumah sakit. Kuungkap semuanya di sini. Wajah Mbak Mary berubah seketika. Iya, aku tahu ceritanya. Kok Bu Aisyah yang bilang pas pulang pengajian dari rumah Bu Ani? Enggak nyangka Mbak Mary itu jahat banget sama saudara. Bu Mariam ikut nimbrung. Masih mau ngaku-ngaku?